Terkait 472 artefak Indonesia yang dikembalikan oleh Belanda, kita akan tanyakan langsung dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, ada Hilmar Farid. Selamat siang, Pak Hilmar. Selamat siang, Mbak Valen. Pak Hilmar, kita senang, kita bangga, ini perwujudan kemerdekaan Indonesia hari ini. Apa yang jadi milik kita sudah dikembalikan lagi ke tanah air, tapi memang jumlahnya baru 472 kali ini. Apa selanjutnya, Pak Hilmar, yang masih jadi PR yang harus segera dipulangkan? Yang 472 ini adalah batch pertama, jadi kelompok pertama yang akan kembali ke Indonesia. Di dalam kita minta itu sejak Juli 2022, gitu ya, dan ada 8 kelompok koleksi ya, yang akan kembali, tetapi 4 yang sekarang ini baru terjadi ya. Dan selanjutnya tentu kita dalam pertemuan kemarin 10 Juli di Leiden juga berbicara tentang sisa yang 4 lagi ya, masih ada di situ yang tadi sudah disebutkan ya, koleksi Dubois kerangka dari PT Cantrubus Erectus itu yang ditemukan oleh Dubois, dan kemudian juga ada pelana kuda Pangeran Diponegoro, nah itu juga masuk di dalam daftar kita. Kemudian ada Quran milik Tuku Umar yang dirampas ketika beliau ditangkap oleh Belanda, dan juga pusaka Luwuk. Ya, pusaka Luwuk ini dari Luwuk di Sulawesi, dan jumlahnya belum diketahui karena sampai sekarang juga Belanda belum berhasil mengidentifikasi di mana disimpannya, gitu ya. Jadi PR-nya masih ada 4 kelompok koleksi itu lagi, dan kemarin kita juga sudah sepakat untuk mulai membicarakan pengajuan yang baru, ya. Jadi di samping yang tadi saya sebut, gitu masih akan ada sejumlah yang lain gitu yang masuk di dalam daftar kita. Ada prasasti yang juga kita minta untuk dikembalikan, dan beberapa item lagi terkait dengan sejarah klasik kita ya dari era Majapahit. Baik, Pak Hilmar, berapa banyak untuk pengajuan yang baru itu? Kalau pengajuan yang sekarang, tadi yang saya sebut ya, yang 4 itu, dan koleksi Luwuk karena kita nggak tahu persis jumlahnya ya. Belandanya juga nggak tahu sekarang bendanya itu ada di mana gitu. Jadi kita masih dalam proses mencari di koleksi museumnya, tapi sama ya seperti koleksi Lombok, karena itu dirampas ketika tentara Kenil masuk ya, melakukan invasi dan kemudian menjarah keraton-keraton itu, jumlahnya ratusan. Oke, jumlahnya ratusan. Nanti kita akan bahas soal inventarisasi yang kita punya untuk barang-barang ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Hilmar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Masih bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid. Pak Hilmar, kita Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, punyakah inventarisasi harta purbakala Indonesia yang masih belum kembali sampai saat ini, Pak? Kalau inventaris lengkap, itu jelas yang sekarang ini kita ajukan kita punya gitu ya. Jadi kita punya informasi mengenai apa yang ada. Tapi seperti tadi regalia Luwuk atau pusaka Luwuk itu, Belanda sendiri tidak punya catatan sekarang itu bendanya ada di mana gitu ya. Jadi ini tantangan yang terbesar ya di dalam usaha mengembalikan benda-benda ini, karena di sana pun kita harus menelusuri ya koleksinya secara langsung ya. Jadi tidak bisa hanya bersandar pada data yang ada pada mereka gitu. Dan itu pekerjaan yang sekarang dilakukan oleh tim repatriasi ya, dipimpin oleh Pak Dubes Wesakepuce dan juga Mas Boni Triana ya, dan melakukan riset, dan itu adalah kuncinya, dan hanya dengan begitu kita bisa tahu sebenarnya apa yang ada di sana. Tapi kita bisa menelusuri pembuktiannya terbalik ya, dalam pengertian begini. Kalau sekarang pusaka Lombok itu adalah hasil penjarahan Anda menyerang kerajaan Lombok 1894, maka kita bisa duga bahwa pola itu ya juga berlaku di tempat-tempat lain ya. Jadi dimanapun ada perang-perang kolonial terhadap kerajaan-kerajaan lokalnya. Pak Hilmar? Pak Hilmar? Pak Hilmar, sepertinya sambungannya terputus. Pak Hilmar masih bisa bergabung dengan kami?
Ya, pemirsa, sepertinya ada gangguan telepon dengan Pak Hilmar Farid. Kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda tetaplah bersama kami.